Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Bunyanul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang kategorinya adalah sangat fundamental, adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga apabila iman Islam ini tidak kita miliki, apapun yang kita miliki, baik itu harta dengan kekayaan yang melimpah, fasilitas dunia yang super mewah dan lengkap, bahkan jabatan sekalipun, tinggi apapun jabatan yang kita punya, kekuasaan yang kita punya, tetapi ketika tidak disertai dengan iman dan Islam, maka itu semua tidak akan bernilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan itu semua, harta kekayaan tanpa didasari dengan iman akan menjerumuskan kepada kebinasaan dan kehinaan yang tidak akan mengenal ujungnya. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, kalaulah hari ini kita hidup di alam dunia, kemudian berapa banyak harta yang kita punya, pangkat jabatan apa yang hari ini kita miliki, kemudian harta dan pangkat jabatan yang kita punya, kemudian apakah iman menyertai kehidupan kita? Maka sangatlah rugi ketika harta yang kita punya tidak terlalu banyak, pangkat jabatan pun kita tidak memilikinya, bahkan sekelas RT saja kita tidak mendapatkannya. Maka kalau seandainya iman pun lepas daripada diri kita, tentu kita akan binasa melebihi Qarun dan Fir'aun. Sahabat Bunyanul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iman merupakan sebuah karunia, nikmat yang paling besar, paling utama, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak memperjuangkan iman tersebut. Kalaulah selama ini kita menganggap berharga apa itu yang namanya harta ataupun kekayaan, pangkat dan jabatan, sehingga kita rela mengorbankan waktu, baik siangnya ataupun malamnya, keringat kita keluarkan, banting tulang dan seterusnya untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Kalau hari ini kita sudah meyakini bahwa itu semua belum bisa menjamin untuk kita bisa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat, ternyata hanya dengan imanlah semua akan bernilai. Maka harapan daripada pembahasan ini lahir kesadaran dalam jiwa kita masing-masing untuk bagaimana hari ini kita mempertaruhkan kehidupan kita yang sangat singkat ini untuk mendapatkan modal kemuliaan, yaitu iman dan Islam. Sahabat Bunyanul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika berbicara iman, tentu yang paling pertama yang akan kita bahas adalah definisi iman itu sendiri. Bahwa iman yang dimaksud adalah tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkan. Tasdikun bil qalbi artinya dibenarkan dalam hati. Kemudian iqrarun bil lisan, setelah dibenarkan dalam hati kemudian diungkapkan dengan lisan, untuk selanjutnya wa amalun bil arkan, dibuktikan dalam perbuatan. Maka bisa kita simpulkan bahwa yang namanya iman itu adalah dia memiliki dua aspek, yang mana aspek ini haruslah integral, haruslah menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Karena ketika aspek ini terpisah satu dengan yang lainnya, maka akan ternodai
nilai-nilai keimanan yang dimaksud sebagai modal untuk mendapatkan kemuliaan. Aspek yang pertama adalah aspek batiniah, di mana aspek batiniah yang dimaksud adalah tasdikun bil qalbi. Yang kedua adalah iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ini merupakan aspek lahiriah. Sehingga iman yang dimaksud adalah sinkronisasi atau terhimpunnya antara aspek batiniah dan aspek lahiriah. Itulah iman yang harus kita miliki. Iman yang tentu tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk kita miliki, kita dapatkan. Tetapi harus ada upaya yang maksimal, upaya yang serius. Bahkan kita harus siap mengintegrasikan seluruh waktu, seluruh kesempatan, bahkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa mendapatkan kesempurnaan iman yang tadi. Sahabat Bunyanul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara terkait dengan iman, inilah yang menjadi misi Rasulullah SAW ketika beliau diangkat, ditunjuk dan ditugaskan oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka yang paling pertama yang harus beliau lakukan adalah bagaimana menanamkan benih-benih keimanan, benih-benih tauhid dalam jiwa setiap para sahabat. Dan ini luar biasa ketika kita melihat dalam lintasan sejarah 13 tahun waktu yang dihabiskan oleh beliau untuk bagaimana mensukseskan menanamkan benih-benih keimanan, benih-benih tauhid dalam setiap jiwa para sahabat pada waktu itu, sehingga muncul karakter-karakter orang yang memiliki keimanan yang sempurna, yaitu seperti halnya Sayyidina Bilal, kemudian juga ada Ammar bin Yasir, kemudian juga ada ibunya Sumayyah, di mana ketika sudah tersentuh jiwanya dengan iman, maka iman ini akan menjadikan mulia seseorang yang tadinya bisa jadi pandangan manusia adalah hina. Status ekonominya, status sosialnya dipandang rendah. Tetapi ketika iman sudah diterimanya, iman telah diterima dalam kehidupannya dan diamalkan dalam kehidupannya, maka Allah meninggikan derajatnya, yaitu Sayyidina Bilal. Bahkan dalam lintasan sejarah kita bisa melihat bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Bilal. Dan juga Allah memberikan ujian yang sangat luar biasa, yang mana ini hanya akan mampu diterima oleh orang-orang yang sudah memiliki dasar keimanan yang kokoh. Seperti halnya Bilal, ketika beliau menerima Islam, ketika beliau menerima konsep tauhid, maka terdengar berita ini kepada majikannya, sehingga Bilal diseret, Bilal disiksa habis-habisan, dan kemudian Bilal diancam untuk senantiasa Bilal keluar daripada keyakinannya. Tetapi dengan ungkapan yang sangat fasih, dengan keyakinan yang luar biasa, ucapan yang terdorong dari dasar keyakinan jiwanya, disiksa habis-habisan, terlontar ungkapan ahad, ahad, ahad. Ini membuktikan bahwa kualitas keimanan Bilal yang sudah tertanam dalam jiwanya, sehingga ujian seberat apapun ini tidak menghalangi untuk senantiasa terus menumbuh kembangkan keimanan. Dan kalau kita melihat antara peristiwa yang terjadi kepada Qarun dan Fir'aun, kemudian peristiwa yang terjadi kepada Bilal, kalau secara penilaian kasat mata, kenikmatan tentu didapatkan oleh Qarun dan Fir'aun dengan fasilitas dunia dan kemewahannya. Tetapi yang didapatkan oleh Bilal secara kasat mata adalah penderitaan dan kehinaan yang luar biasa. Tetapi ketika kita melihat dari sudut pandang iman, justru kemuliaan itu bukanlah dari Qarun dan Fir'aun, tetapi kemuliaan itu ada di jiwa Bilal. Kenapa? Karena Bilal menerima konsep tauhid,
Karena Bilal memiliki keimanan yang sempurna, sehingga dengan keimanan tersebut menghantarkan kemuliaan dirinya dunia sampai kepada akhirat. Kemudian sahabat bunyanul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah serupa dalam lintasan sejarah kita bisa mengambil satu contoh kembali bagaimana kualitas keimanan yang diperlihatkan oleh hambanya, yaitu Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ketika seruan iman terdengar dan disambut dengan gembira dan diterima dengan jiwanya, sama terdengar informasi penerimaan keimanan kepada kaum kafirin, sehingga mereka memanggil Ammar bin Yasir beserta keluarganya. Sampai kepada Ammar pun sama, diseret. Kemudian ibu Ammar bin Yasir, yaitu yang bernama Sumayyah, diancam, kemudian disiksa. Dan sama adalah bagaimana mereka berupaya untuk mengembalikan keyakinan syiriknya setelah tertanam tauhid dalam jiwa keluarga Ammar bin Yasir. Hingga pada akhirnya ibu daripada Ammar, yaitu Sumayyah, dengan ungkapan yang lahir dari keyakinan dalam jiwanya, untuk senantiasa tetap menyampaikan keyakinannya melalui lisannya terhadap dirinya dan juga anaknya, untuk supaya tidak bergeser daripada keyakinan ini sekalipun orang-orang kafir menyiksanya. Marahlah orang kafir tersebut, sehingga ibu Ammar bin Yasir, yaitu Sumayyah, ditumbak, ditusuk dari depan kemaluan sehingga tembus kepada tulang belakang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan Sumayyah tercatat dalam tinta sejarah bahwa beliau adalah wanita pertama yang mendapatkan gelar syuhada. Sahabat bunyanul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam pelajaran ini banyak yang harus kita ambil, sehingga kita ingin mendapatkan kemuliaan yang sama dengan Bilal dan juga Ammar dan keluarganya. Dan juga kuncinya sama, adalah bagaimana kita mendapatkan kualitas keimanan, keislaman, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat bunyanul Islam yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita bahas dan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua dan menjadi motivasi untuk kita semua untuk bagaimana kita pun terlibat aktif dalam proses penegakan dinul Islam, diawali daripada pembangunan keimanan yang utuh dalam diri kita dan keluarga kita. Sekian demikian, billahi bisabil haq, hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.